Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus akan melakukan wawancara mengenai pengertian dari lembaga negara. Saya Mustiko Aji Suryono dengan NIM 13123000191. Saya Gita Putri Ahyun dengan NIM 13123000192. Saya Nabila Novariska Ramadhani dengan NIM 13123000182. Saya Abi Putra Lungga dengan NIM 13123000202. Saya Ahmad Kimur Ranam dengan NIM 1312300-175. Di sini kami sudah bersama narasumber kami yang bernama Maifa Salwa Salsabila. Saya ada 3 pertanyaan Mbak yang mau kami tanyakan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Mbak ketahui tentang lembaga negara? Lembaga negara adalah entitas yang memiliki peran dan fungsi tertentu dalam menjalankan pemerintah suatu negara. Lembaga ini biasanya dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar negara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Mbak. Yang kedua yaitu apa contoh yang Anda ketahui tentang lembaga negara tersebut? Contohnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang saya ketahui tentang eksekutif yaitu presiden dan kepala pemerintahan. Untuk yang legislatif itu badan legislatif, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk yang yudikatif itu pengadilan atau mahkamah, misalnya Mahkamah Agung. Nah, tadi kan jawabannya Mbaknya kan ada yang lembaga eksekutif. Yang Mbak ketahui tentang peran dan fungsi lembaga eksekutif itu apa aja Mbak? Untuk peran itu pelaksanaan kebijakan yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah diterapkan oleh lembaga legislatif. Kalau yang kedua itu penyelenggaraan pemerintahan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Untuk yang ketiga, pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara sesuai dengan kebijakan. Sekian hasil wawancara kami dengan Mbak Maifa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara kelompok kami. Sekian, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang kedua. Sebelumnya atas nama Mas siapa? Chandra. Oke. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Mas ketahui nih tentang lembaga negara itu? Lembaga negara itu seperti apa? Kayak institusi gitu bukan? Kayak Polri, terus TNI atau mungkin sejenisnya ya. Itu sih kalau menurut saya. Setelah itu kan, nah yang seperti yang Masnya sebutkan tadi, Ya. kan ada apa nih contoh yang Masnya ketahui tentang lembaga negara itu ya? Seperti yang Masnya sebutkan tadi itu. Iya, betul. Oke. Lanjut yang pertanyaan ketiga ini, peran dan tugas lembaga negara eksekutif nih dalam pemerintahan itu, Mas yang ketahui itu apa? Eksekutif. Iya, yang tertinggi. Kalau semisal peranan lembaga negara eksekutif mungkin untuk membantu pemerintahan atau membantu presiden secara langsung ya. Dan dengan apa kayak seperti kayak seperti katakanlah Polri atau TNI. Dengan TNI, kalau Polri pengurusan yang berhubungan dengan masyarakat sipil, tapi kalau TNI mungkin lebih ke ketahanan negara atau keamanan negara. Itu sih contoh kalau dari 2 yang tadi saya sebutkan. Oke. Sekian pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih Ya, Masnya sama-sama. karena udah meluangkan waktunya nih. Ya. Oke. Sekian wawancara pada narasumber yang kedua ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori lembaga negara menurut Hans Kelsen. Teori lembaga negara Hans Kelsen merupakan teori yang mengenal lembaga negara sebagai organ yang mengisi fungsi yang ditentukan oleh sistem hukum. Kelsen menganggap bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh sistem hukum adalah organ negara. Ini berbeda dengan teori lain, seperti teori lembaga negara yang mengenal lembaga negara
sebagai instansi yang memiliki kewenangan tertentu dalam sistem hukum. Kelsen menganggap bahwa lembaga negara tidak hanya berada pada tingkat yang tinggi seperti pemerintah, tetapi juga berada pada tingkat yang rendah seperti komisi-komisi independen. Hans Kelsen juga menganggap bahwa lembaga negara tidak hanya dapat dibentuk melalui undang-undang, tetapi juga dapat dibentuk melalui peraturan yang lebih rendah atau bahkan hanya diserahkan kepada presiden ataupun menteri. Ini membuat teori lembaga negara Kelsen lebih fleksibel dan mudah diterapkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda. Jadi teori lembaga negara Kelsen juga menganggap bahwa lembaga negara tidak hanya bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ini membuat teori lembaga negara Kelsen lebih komprehensif dan menampilkan gambaran yang lebih meluas tentang lembaga negara dalam sistem hukum. Menurut narasumber yang pertama, lembaga negara adalah institusi yang menjalankan pemerintahan suatu negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Narasumber yang pertama lebih mengerti tentang konsep lembaga negara. Jadi, jika dikaitkan dengan teori Hans Kelsen, narasumber ini sesuai dengan teori menurut Hans Kelsen, di mana lembaga negara punya kekuasaan untuk menjalankan hukum dalam sistem hukum yang terstruktur. Narasumber yang kedua. Dan menurut narasumber yang kedua, lembaga negara adalah lebih condong ke aparatur negara seperti TNI, Polri, dibandingkan dengan lembaga negara. Menurut Hans Kelsen, seharusnya dalam teori Hans Kelsen merupakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penjelasan teori lembaga negara menurut Hans Kelsen dari kelompok kedua. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.